Halo teman-teman, kita masih berada di bab 3 yang berjudul investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Sekarang kita akan memasuki subbab yang ke-9 yang berjudul otot pekerja untuk mencari uang. Karir dalam pekerjaan yang kujalani selama 25 tahun adalah sebuah peperangan demi bisa hidup. Ketika akhirnya pensiun, perasaanku sangat campur aduk. Akhirnya aku berdiri di titik balik kehidupanku. Kekhawatiran yang pernah terpikir di usia 25 tahunan kembali muncul. Apa yang selanjutnya harus kulakukan? Aku kembali kehilangan arah hidup, seperti kamu. Aku bukannya ingin mengeluh tentang karirku dalam pekerjaan yang sekarang. Tujuanku adalah untuk menjelaskan bahwa baik kehidupan maupun pekerjaan sama-sama memiliki titik akhir. Semua hal yang terjadi adalah menjumpai akhirnya. Akan tetapi, apa yang seharusnya menjadi akhir bisa juga berarti awal dari hal yang lain. Babak pertamanya akan kutuangkan pada tulisan hari ini dan akan segera menjadi awal bagi babak kedua. Aku akan mengambil poin-poin penting dari hal-hal yang kualami dari babak pertama dan menjelaskannya kepadamu dan saudaramu. Pekerjaanku di babak pertama adalah sebagai distributor. Perusahaan distribusi adalah sebuah bisnis. Ada seorang pedagang terakhir yang mendapat perlakuan paling hina selama 500 tahun kekuasaan dinasti Joseon. Dan kala itu aku bagaikan seorang tukang daging yang lebih dianggap rendah dari dia. Dari 25 tahun aku berkarir, aku berbisnis daging selama 12 tahun. Hari ini akan kuceritakan pengalaman tersebut. Untuk mempermudah penjelasan tentang ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan, aku akan menjelaskannya dengan mengambil contoh permainan sepak bola dan bisbol yang kamu sukai. Anakku, jenis otot yang digunakan dalam setiap permainan olahraga itu berbeda-beda. Ketika atlet bisbol bermain sepak bola, badannya pasti terasa sakit. Hal ini pernah terjadi. Ketika itu, pertandingan terakhir dalam seri pertandingan bisbol antar universitas akan segera diselenggarakan. Karena ini adalah pertandingan final pertama bagi para pemainnya, konon mereka jadi sangat tegang. Untuk mengurangi ketegangan, sang pelatih membuat pertandingan sepak bola. Akan tetapi, hal yang tadinya dilakukan untuk mengurangi ketegangan itu justru membawa petaka. Keesokan harinya, ketika pertandingan final bisbol berlangsung, kondisi tubuh para pemain jadi lemah dan mereka terpaksa harus menelan kekalahan. Otot yang dipakai pada olahraga bisbol dan sepak bola berbeda. Seperti olahraga, otot yang digunakan dalam berbisnis juga berbeda. Dalam berbisnis, masing-masing orang memiliki caranya sendiri untuk melakukan pekerjaan sesuai bidangnya. Aku pun pernah merasakannya. Ulat pinus hanya boleh makan daun pinus. Jika makan daun bawang, dia akan mati. Ada seorang rekan kerjaku yang sering mengucapkan peribahasa tersebut. Ketika bertemu untuk minum-minum, dia sering sekali mengatakan bahwa seorang pengusaha daging hanya boleh berjualan daging. Dia pasti akan gagal kalau mencoba berbisnis restoran. Pengusaha yang tadinya berjualan daging tetapi hendak beralih ke restoran karena bisnisnya kurang lancar akan berhenti karena kata-kata itu. Kalau dilihat kembali, ada alasan di balik ucapannya. Akan kucoba menjelaskan dasar bisnis dengan dasar ucapan rekanku tadi. Memang ini tidak mencakup semua penjelasan, tetapi ada rahasia berbisnis yang kuharap kamu dengarkan baik-baik. Lalu ketika suatu saat nanti kamu memulai bisnismu, ingat kembali kata-kataku ini. Mengapa seorang pedagang daging kemungkinan akan gagal berbisnis restoran? Menurutku alasannya ada 3. Yang pertama,
Restoran bukan tempat penjualan daging, tapi bisnis yang memberikan pelayanan. Kedua, toko daging adalah tempat distribusi. Restoran adalah tempat pekerjaan fisik. Ketiga, fokus toko daging adalah daging yang baik. Fokus restoran adalah pelayanan yang baik. Mari kita mulai dari yang pertama. Restoran bukan tempat penjualan daging, tapi bisnis yang memberikan pelayanan. Toko daging hanya perlu melakukan penjualan daging. Berbeda dengan toko daging, restoran memiliki banyak pelayanan. Pebisnis daging biasanya hanya berfokus untuk mencari daging dengan harga murah dan kualitas bagus. Pedagang daging berpikir bahwa konsumen pasti akan mengetahui daging yang bagus dan dijual murah, dan akan rela mengantri untuk membelinya. Mereka tidak sadar bahwa harapan dari konsumen yang datang ke toko daging dengan restoran sangat berbeda. Cara berpikir pedagang daging hanya berfokus kepada orang yang akan membeli daging. Pedagang daging tidak punya pola pikir untuk memberikan pelayanan. Padahal, restoran adalah sebuah tempat untuk memberi pelayanan. Kesuksesan sebuah restoran daging tidak bisa terjamin hanya dengan kualitas daging yang baik. Kunci dari bisnis itu ada pada hal lain. Ada begitu banyak poin serta faktor penting selain kualitas daging. Contohnya, teknik memasak, kualitas bahan pendukung, metode operasional meja tamu, keramahan, dan lain sebagainya. Semua faktor tersebut diperhitungkan agar bisa menjadi sebuah restoran yang memuaskan. Ada sebuah prinsip bernama hukum minimal yang dikemukakan oleh seorang ahli botani bernama Liebrecht. Hukum ini mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman akan sesuai dengan kadar nutrisi minimal yang didapatkannya. Meski ada nutrisi lain yang lebih tinggi, tapi satu nutrisi rendah bisa memengaruhi pertumbuhan tanaman. Sama halnya dengan restoran. Bisa jadi kualitas dagingnya sangat bagus, tetapi bila pelayan restorannya tidak ramah atau kebersihannya kurang, level dari restoran tadi hanyalah sebatas itu saja. Pedagang daging tidak memiliki wawasan tentang bagaimana faktor dengan nilai terendah menjadi penentu dari tingkatan sebuah restoran. Mereka mengira penguasaan mereka yang baik tentang kualitas daging akan membuat mereka sukses berbisnis restoran. Para pedagang tidak mengerti kalau restoran adalah bisnis pelayanan yang ekstrim. Alasan itu yang membuat bisnis restoran yang dikelola oleh pedagang daging sebagian besar akan gagal. DNA dari restoran sangat berbeda dengan toko daging. Otot yang digunakannya sangat berbeda. Dalam segala pekerjaan yang akan kita lakukan, jangan lupa untuk melatih otot yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan untuk membuat otot tersebut menjadi sekokoh batu, diperlukan latihan yang terus berulang-ulang. Makin banyak digunakan, makin kokoh pula otot itu. Kedua, toko daging adalah tempat distribusi. Restoran adalah tempat pekerjaan fisik. Restoran mengharuskan pekerjaan fisik yang luar biasa berat. Tingkatannya jauh berbeda dengan bisnis toko daging. Mulai dari membeli bahan-bahan di pagi buta, masak, membersihkan area makan, cuci piring, sampai melakukan persiapan untuk keesokan hari sambil beres-beres. Apalagi restoran yang menjual daging memiliki proses yang jauh lebih merepotkan. Bisnis restoran daging tidak bisa dijalankan dengan pola pikir distributor. Para pedagang daging yang memiliki restoran sukses pun tidak memiliki kemampuan otot maupun pikiran yang cukup kuat untuk tetap bertahan. Olahraga tersebut membutuhkan otot yang sama sekali berbeda. Rahasia sukses sebuah restoran terletak pada pekerjaan fisik yang kotor dan menyebalkan. Ini alasan Baek Jong-won yang merupakan CEO dari The Bourne turun tangan untuk mencuci piring sendiri di awal bisnisnya berjalan. CEO Baek
melihat makanan apa yang paling banyak disisakan oleh para pelanggan dan menciptakan resep baru setiap harinya. CEO Beck mendapat rahasia sukses restorannya dengan mengerjakan pekerjaan rendah, cuci piring. Kuharap kamu bisa seperti CEO Beck yang menemukan kesuksesan dalam pekerjaan dasar. Segala pekerjaan biasanya dimulai dengan proses yang kotor dan menyebalkan. Bekerja dimulai dari hanya melakukan pekerjaan yang tampaknya tak berarti. Kesuksesan dapat diraih ketika kita sudah bisa menemukan intisari pekerjaan melalui pekerjaan sepele. Ketiga, fokus toko daging adalah daging yang baik. Fokus restoran adalah pelayanan yang baik. Menurut istilah pemasaran, toko daging menggunakan metode pemasaran yang berpusat pada produk, sedangkan restoran adalah metode pemasaran yang berpusat pada konsumen. Toko daging menyediakan berbagai macam daging yang disukai konsumen seperti daging sapi, daging babi, dan daging ayam. Di sisi lain, restoran harus memberi pelayanan yang sigap sesuai dengan permintaan dari pelanggan saat itu juga. Toko daging terlalu berfokus pada daging yang merupakan produk dan tidak bisa menganalisis keinginan pelanggan. Itulah alasan mengapa berbagai produk inovatif biasanya ada di restoran yang tercipta dari hasil mendengarkan suara konsumen. Daepe samgyeopsal atau perut babi yang diiris tipis-tipis dan usamgyeop, daging sapi 3 lapis, adalah contoh dari produk yang terlahir dari restoran. Dari sisi pemahaman penjual daging beku akan selamanya menjadi daging beku. Akan tetapi, seorang jenius di bidang restoran, yaitu CEO Baek Jong-won, mampu membaca keinginan konsumen dan menciptakan produk baru. Begitulah sejarah di balik Daepe samgyeopsal yang sekarang juga sudah banyak dijual di toko daging. Demikian pula halnya dengan usamgyeop. Di toko daging, chaecholbaegi, daging sapi yang diiris tipis-tipis, akan selamanya menjadi chadolbaegi. Ini juga produk terkenal yang diciptakan oleh sang jenius CEO Baek yang membuat inovasi dari daging sapi karena tahu bahwa orang Korea sangat suka jenis daging babi samgyeopsal. Kedua produk laris tersebut diciptakan bukan di toko daging, melainkan di restoran. CEO Baek Jong-won adalah seorang pengusaha restoran yang begitu fokus terhadap keinginan konsumen. Karena itu jugalah bisnisnya berkembang dari sebuah restoran menjadi perusahaan besar bernama The Born Korea. Dalam berbisnis, faktor terpenting adalah konsumen. Bisnis adalah tentang mengambil hati konsumen. Mungkin bisa dibilang kalau semua bisnis harus masuk ke hati konsumen baru bisa sukses. Aku pun berprinsip bahwa bisnis bukanlah soal menjual barang. Bisnis adalah tentang kemampuan memindahkan uang dari dompet konsumen ke dompet kita. Dengan menanamkan prinsip seperti itu, barulah kita tergerak untuk mencoba membaca keinginan konsumen. Akan kukatakan prinsip yang harus kamu miliki melalui pengalamanku. Pertama, latihlah kekuatan otot sesuai dengan bidang pekerjaan. Kedua, dapatkan intisari sebuah pekerjaan dari pekerjaan kecil. Ketiga, yang terpenting dari semua pekerjaan adalah cara mendapatkan hati konsumen. Semoga ketiga prinsip bisnis ini nantinya bisa menjadi dasar pembelajaran ekonomimu. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab ke-9 yang ada di bab 3 yang berjudul Otot Pekerja untuk mencari uang. Selanjutnya kita akan memasuki subbab ke-10 masih di bab 3 yang berjudul Cara berbisnis untuk mendatangkan uang.